Apel pagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari Senin 16 Januari 2023. Apel pagi segera dimulai. Persiapan pasukan. Pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Apel pagi Senin 16 Januari 2023. Siap berdasarkan lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para kepala biro, para ketua lembaga, sekretaris lembaga, para kabak, kasubag, para koordinator bidang, seluruh tenaga kependidikan, para tenaga security dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan apel pagi sebagaimana yang telah secara rutin dilaksanakan, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anugerah kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas amanah ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak, dan selalu kita mohonkan bimbingannya hingga nanti yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin para peserta apel pagi tanggal 16 Januari 2023 yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengutip salah satu pidato yang biasa disampaikan oleh Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama Pak Rohman Basori, tetapi ini penting untuk kita laksanakan, kita cermati bersama-sama, dan kita implementasikan dalam kehidupan kita bersama sebagai ASN. Yang pertama adalah bahwa ASN itu harus bersih.
ya. ASN itu harus bersih dalam 4 hal. Yang pertama adalah bersih secara akademis. Apakah itu dosen, apa tenaga pendidikan, siapapun, bahwa yang pertama kita harus bersih secara akademis. Bahwa semua orang, semua ASN itu harus berkarya. Tetapi bahwa mengklaim karya orang lain, karyanya, maka itu berarti kita tidak bersih secara akademis. Karena itu kalau sebagai dosen misalnya menulis buku, menulis artikel, menulis jurnal, menulis prosiding, menulis apapun, atau kalau Bapak Ibu sebagai tenaga pendidikan berkarya dalam bidang apa, berinovasi dalam bidang apa, dalam bidangnya masing-masing, tetapi itu bukan karya sendiri dan itu diklaim sebagai karyanya sendiri, berarti kita tidak bersih secara akademis. Padahal ASN itu harus bersih secara akademik, dan itu kalau bahasa agama itu adalah kejujuran. Yang pertama bersih secara akademis. Yang kedua adalah bersih secara finansial. Tentu sebagai ASN kita memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena kita melaksanakan kewajiban, maka kita mendapatkan hak-hak kita. Di antara hak dari ASN atau dosen, apa tenaga kependidikan, laporan dan lain-lain, itu adalah mendapatkan hak finansial, mendapatkan gaji upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kita kita berusaha untuk tidak mencari-cari atau bagaimana berupaya untuk mendapatkan hak finansial yang itu bukan hak kita. Kenapa? Karena ini adalah untuk kehidupan kita, untuk kita makan, untuk kita berikan nafkah itu kepada orang tua kita, kepada istri atau suami kita, dan juga kepada anak-anak kita. Sesuatu yang dimakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, dari yang bersumber dari yang halal, insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan dan juga akan bisa menciptakan keluarga kita yang semakin harmonis. Itu yang kedua, jadi bersih secara finansial. Yang ketiga adalah bersih secara biologis. Allah sudah memberikan aturan kepada kita semuanya sebagai umat Islam, bahwa institusi perkawinan adalah institusi yang sakral. Karena itu hubungan laki-laki dan perempuan itu diatur melalui institusi perkawinan. Itu juga yang konstitusi syariah disebut sebagai hifdzun nasl, ya. Kalau tadi adalah hifdzul mal, ya. Yang pertama adalah hifdzul akal, ya, karena bersih secara akademis itu berarti tidak mengklaim karya orang lain sebagai karyanya. Yang kedua tadi adalah hifdzul mal. Salah satu bagian dari hifdzul mal yaitu bersih secara finansial, mencari dan mentasarufkan harta kita, keuangan kita dari jalan yang baik menuju jalan yang juga baik, mendapatkannya baik, mentasarufkannya juga dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah bersih secara biologis. Oleh karena Allah sudah mengatur hubungan perempuan dan laki-laki melalui institusi perkawinan, maka mohon maaf jangan sampai ada ASN kita yang melirik-lirik atau bermain-main api dengan teman-temannya, dengan rekannya, atau dengan bawahan, atau dengan siapapun, atau dengan mahasiswa yang dilayani dan seterusnya. Karena itu akan bisa merusak sendi-sendi kehidupan juga pribadi kita sebagai ASN. Bahkan kalau mau berpoligami saja, mau nikah siri saja, begitu ya, itu ada aturan-aturannya. Kalau sebagai ASN pasti kena PP 10 ya. Karena itu ada aturan-aturan yang harus kita junjung tinggi sebagai ASN. Dan yang keempat adalah bersih secara ideologis, ya. Hifdzuddin. Jadi ini bersih secara ideologis ini bahwa jangan sampai ASN kita
itu memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu telah melaksanakan IPMB, ya, IPM Dex profesionalitas dan moderasi beragama. Itu adalah dalam rangka agar ASN, seluruh ASN Kementerian Agama, termasuk di dalamnya adalah ASN Kementerian Agama, yaitu ASN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bersih secara ideologis, terbebas dari ideologi transnasional, ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama itu penting dilakukan, baik itu kepada seluruh pimpinan, seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, dan juga seluruh mahasiswa. Indikatornya ada 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu apa? Ketaatan kita terhadap negara, ketaatan kita terhadap regulasi negara. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, dan ada Bhinneka Tunggal Ika, serta seluruh regulasi turunan yang dilahirkan oleh negara. Maka itu harus menjadi komitmen kita, komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah anti kekerasan. Apakah itu kekerasan berbasis agama, kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Mohon maaf, karena ini menjadi menjadi perhatian betul oleh Kementerian Agama bahwa semua kampus itu sudah harus memiliki regulasi terkait dengan penanganan kekerasan seksual, dan alhamdulillah UIN Malang juga sudah punya itu. Kemudian kita perlu kawal implementasinya bersama-sama sehingga kampus ini bersih dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan berbasis gender, kekerasan berbasis agama, bahkan kekerasan berbasis politik. Karena sebentar lagi adalah tahun politik, tentu ada simbol-simbol agama yang kemudian menghiasi ruang-ruang publik, yang itu kita harus berhati-hati karena harus netral, ya, dari sisi politik. Tidak ada dukung mendukung karena kita ASN. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Toleransi itu adalah memberikan penghargaan kepada yang berbeda. Apakah berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda ideologi, berbeda alirannya, atau berbeda dari sisi yang kategori-kategori yang lain. Oleh karena itu, di dalam toleransi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah akseptansi, yaitu penerimaan kita terhadap mereka yang berbeda. Yang kedua adalah rekognisi, mengakui mereka yang berbeda, dan inklusi, menjadikan mereka yang berbeda sebagai bagian dari diri kita. Kemudian yang terakhir dari indikator moderasi beragama, agar kita terhindar dari radikalisme yang bertentangan dengan ideologi negara, adalah akomodatif terhadap budaya, akomodatif terhadap tradisi lokal, senyampang itu tidak melanggar akidah keislaman kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu meneguhkan iman Islam kita pada jalur yang wasatiyah, ya, jalur yang moderat sebagai ASN, karena kita menjadi pribadi-pribadi yang moderat, memiliki pola pikir, sikap, dan juga perilaku yang moderat. Moderasi beragama bukanlah proyek, tetapi moderasi beragama memang itulah nyatanya ajaran Islam, yaitu Islam wasatiyah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh para pendahulu kita, para salafus sholih, dan ini adalah menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai ASN Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المعنى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارزقنا صغارا اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معيد يا رحمن يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن اشراكك وبفضلك عما سواك اللهم انزل منزل البركه وتعمير المنزلين اللهم يا محول الاحوال ومحول الاحوال ومحول الاحوال حول احوالنا الى احسن الحال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار العزيز الغفور رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin apel. Dan pagi selesai dilaksanakan. Makan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Mohon gerak. 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 Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, peserta apel dibubarkan.